Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Video kali ini kita akan membahas kolam dengan pembuangan samping yang kita beli di online, tepatnya di Shopee beberapa tahun yang lalu. Ini dia kolam diameter 3 dengan pembuangan samping. Awalnya pembuangannya itu pembuangan samping yang saya peruntukkan untuk kolam budidaya sistem bioflok. Jadi ini pembuangan memang sudah ada di saat saya beli, sudah dibuatkan dari sana. Dan saya rubah menjadi pembuangan tengah seperti ini. Ini pembuangannya. Saya buatkan ulang di tengah. Di sini kita akan bahas kolam yang pembuangannya samping itu sebenarnya menurut saya pribadi bukan diperuntukkan untuk kolam yang sistem budidayanya itu bioflok ya. Karena sobat bisa lihat di sini. Ini sudah 3 kali saya bongkar, saya pasang kembali, bongkar kembali agar pembuangannya ini bisa di dasar kolam. Dalam arti walaupun di samping, pembuangannya bisa di dasar. Tujuannya itu saat kita kuras, sobat budaya sekalian. Ini contohnya. Kita tidak bisa kuras kolam ini sampai habis apabila pembuangannya ada di samping. Ini memang langsung dari pabrikannya seperti ini saya beli, pembuangan samping. Sudah saya desain banyak 3 kali saya rubah-rubah, tapi tetap saja airnya tidak bisa terkuras semua. Itu tersisa 10 cm sampai 20 cm di bawah pembuangan, jadinya tidak bisa terkuras semuanya. Jadinya saya putuskan untuk buatkan pembuangan tengah. Ini dia 2 kolam saya seperti ini. Yang ini juga seperti itu. Setelah kita kuras menggunakan pembuangan samping, sisanya itu masih sekitar 20 cm air di dalam kolam. Jadinya tidak bisa terkuras semuanya. Ini pembuangan sampingnya saya tutup jadi sekali. Sedangkan itu pembuangan tengah. Sama seperti ini pembuangannya, pembuangan tengah, pembuangan sampingnya itu saya tutup permanen. Jadi apa masalahnya kira-kira apabila kolam tidak terkuras sempurna saat budidaya berlangsung? Nah, di sini akan kita bahas sampai tuntas ya, sobat budidaya sekalian. Apabila air di dasar kolam tidak terkuras sampai tuntas, kita akan bahas secara garis besar saja di sini ya, sobat budidaya sekalian. Jadi seperti ini ya, sobat sekalian. Nantinya di pertengahan budidaya biasanya terjadi penumpukan sisa pakan ataupun kotoran ikan di dalam kolam. Nah, tidak mungkin kita kuras dulu kolamnya terus kita buang kotoran yang saya sebutkan tadi. Jadinya kita siasati dengan menambahkan air di pertengahan budidaya. Selanjutnya nanti kelebihan air itu akan otomatis terbuang dari sini. Nah, pas terbuang nantinya yang terbuang itu hanyalah sisa pakan dan kotoran ikan ataupun racun yang ada di dalam kolam seperti amoniak dan lain-lain. Artinya dari sini dia keluar, karena biasanya kotoran itu akan mengendap di permukaan kolam, maksudnya di dasar kolam ya, akan mengendap di dasar kolam. Di sana biasanya endapannya itu ada di pinggir pembuangan. Apabila nanti kita tambahkan air, jadinya yang masuk ke pipa pembuangan itu adalah racun dan kotoran ikan. Seperti ini.
kita tambahkan air. Nah, seperti yang tadi di awal video saya bahas, apabila pembuangan samping, jadinya kotoran itu berada di bawah pipa, bukan berada di atas pipa. Walaupun kita tambahkan air sebanyak mungkin, tapi kotoran itu berada di bawah pipa pembuangan yang ada di dasar kolam, jadinya tidak akan bisa keluar dari pipa pembuangan. Itu yang akan menyebabkan penumpukan racun yang berada di dalam kolam. Kalian jangan sampai salah pilih seperti yang saya lakukan di awal budidaya dulu. Mungkin kolam itu bisa kita fungsikan untuk sebagai kolam penampungan sementara. Namun untuk budidaya jangka panjang, saya sarankan sobat sekalian jangan menggunakan yang pembuangan samping. Tapi apabila sobat sekalian bisa desain sedemikian rupa dan pembuangannya itu, yang pembuangan samping maksud saya, pembuangannya bisa berada di dasar kolam dan airnya bisa terkuras habis apabila kita buka pembuangannya. Nah, itu mungkin bisa kalian gunakan. Tapi saya sudah rubah sampai 3 kali pemasangan. Saya coba pembuangan itu saya taruh di dasar kolam, akhirnya terjadi kerutan di atas, di tengah-tengah yang di bawah itu, di tengah kolam. Terpalnya itu mengkerut di sana, jadinya diameternya tidak sesuai ketinggian kolam dengan diameternya. Itu yang menyebabkan terpal biasanya sobek. Seperti itu maksud saya sobat budidaya sekalian, jangan sampai salah pilih untuk memilih terpal ataupun memilih kolam. Ini adalah pengalaman pribadi saya yang semoga bisa kalian jadikan referensi. Pembuangan samping dan pembuangan tengah itu perbedaannya jauh sekali. Saya di awal budidaya membeli 2 kolam pembuangan samping langsung, dan dua-duanya langsung gagal. Kalian lihat sendiri di sini. Saya lem sudah 2 kali. Saya rubah lagi, saya lem lagi, tapi tidak bisa pas. Masih banyak air yang tersisa saat kita kuras. Ini dia di luar kolam. Pembuangan samping jauh sekali perbedaannya dengan yang pembuangan tengah. Posisinya itu sekitar 20 cm lebih. Sama seperti ini. Begitu juga pembuangan samping ada di atas pembuangan tengah ya, untuk pipa di luarnya nih seperti ini. Kolam ini sengaja saya taruhkan air setinggi 10-20 cm agar uniring tidak rusak. Biasanya uniring itu cepat rusak apabila kita simpan di tempat kering karena terjadi peregangan di sana yang menyebabkan uniring cepat rusak. Baik ya sobat budidaya sekalian, saya rasa video saya di sini cukup. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kolam pembuangan samping dan kolam pembuangan tengah. Nah, ada lagi nih kolam saya yang terakhir. Ini saya beli di Shopee juga, di beda toko. Ini saya beli pembuangannya terpisah. Pembuangannya terpisah itu kita buatkan sendiri pembuangan, tapi sudah diberikan pipa di sana sepanjang 2 meter untuk pipa pembuangan. Lebih baik kalian beli seperti itu yang pembuangan terpisah. Ini bukan kesalahan dari pihak tokonya ataupun pihak pabrikan, cuman ini kesalahan saya. Saya belum paham dulu pembuangan samping itu seperti apa, bioblok juga seperti apa. Jadinya saya belajar dari kesalahan itu, saya bisa perbaiki juga. Setelah itu saya beli kolam semuanya pembuangan terpisah. Ini yang kolam diameter 4 juga saya beli pembuangan terpisah.
Baik ya sobat budidaya sekalian, untuk kalian yang ingin belajar juga, kalian bisa kunjungi channel utama saya. Channelnya itu sama seperti ini, membahas tentang budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok. Channelnya itu otodidak tutor yang logo ikan. Nanti saya lampirkan link channelnya di deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.